kembali lagi bersama gue, Abai Road Trip. Rasanya sudah cukup lama gue nggak menyapa sobat road trip semua. Setelah beberapa waktu memilih untuk hiatus. Akhirnya kali ini gue kembali mengaspal dan menikmati lagi perjalanan yang selama ini cukup gue rindukan. Menariknya, beberapa waktu belakangan ini hampir setiap kali gue membuka beranda media sosial, selalu ada saja video teman-teman yang sedang touring. Ada yang menjelajah berbagai sudut kota, menikmati keindahan alam Indonesia, bahkan ada juga yang sudah membawa motornya sampai ke luar negeri. Dan dari situ, rasa rindu untuk kembali melakukan perjalanan pun semakin besar. Nah, di perjalanan kali ini, gue memulai perjalanan dari Bandar Lampung menuju Jakarta. Tapi sebelum sampai Jakarta, ada satu destinasi yang ingin gue datangi terlebih dahulu. Setelah cukup lama nggak merasakan perjalanan jauh dengan motor, ternyata sensasi kembali mengaspal itu benar-benar luar biasa. Wajah yang diterpa angin, suara mesin yang menemani perjalanan, dan pemandangan yang terus berganti di sepanjang jalan. Hal-hal sederhana seperti inilah yang ternyata seringkali paling dirindukan oleh seorang penikmat aspal. Perjalanan bukan cuma tentang seberapa jauh kita pergi, tapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap kilometer yang dilewati. Dari Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni, pemandangannya benar-benar memanjakan mata. Landscape alam yang indah, ditambah kondisi jalan yang cukup mulus, membuat perjalanan terasa semakin nyaman. Dan tanpa terasa, kurang lebih 2 jam perjalanan dari Bandar Lampung menuju Bakauheni berlalu begitu saja. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa touring selalu punya cerita tersendiri. Ketika kita menikmati perjalanan, waktu seakan berjalan lebih cepat. Sampai akhirnya, gue tiba di Pelabuhan Bakauheni. Di titik ini, perjalanan kami memasuki fase berikutnya. Motor mulai diarahkan menuju kapal. Dan perjalanan darat pun sementara berganti menjadi perjalanan laut. Dari sini, kami akan menyeberang menuju Pulau Jawa sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Dan buat gue, perjalanan seperti ini bukan sekadar berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Ini tentang kembali menemukan rasa yang sempat hilang. Tentang menikmati jalan, menikmati pemandangan, bertemu orang-orang baru, dan tentunya mengumpulkan cerita baru di setiap perjalanan. Karena pada akhirnya, tujuan memang penting, tapi perjalananlah yang membuat semuanya menjadi berarti. Dan ini baru permulaan. Selamat datang kembali di perjalanan Abai Road Trip. My fickle soul needs a lover on my own. Something tells me you're not to rely on. Your conscience may believe. Halo sobat road trip. Jadi kita udah di atas kapal. Ini nyebrang bakal ke Pelabuhan Merak. Dan setelah sampai di Merak, kita bakal melanjutkan perjalanan lagi menuju Banten. Kita mau ke Pantai Cerita rencananya. Mau stay lagi di sana. Nah, untuk penginapannya masih belum tahu. Jadi kita go show aja. Dan ini pandangannya di atas laut. Udah lama banget nggak naik kapal. Dan ini baru naik kapal lagi. Put 'em on the clock. Wind me up. Setelah cukup puas menikmati pemandangan dari luar kapal, gue memutuskan untuk masuk ke dalam dek. Ternyata, disinilah sebuah momen yang sama sekali gak gue duga terjadi. Ketemu Mario Irot lagi. Ada part 2 lagi nih. Tuh ada part 2. Lagi nih, tapi hadiahnya Hadiahnya apa? 9. Hadiahnya 9. Enggak, hadiah saya mah udah ketemu, udah seneng. Iya, Gantian ya? iya gantian. Saya masukin ke YouTube saya. Boleh. Kapan-kapan saya masuk Iya. ke situ. Kapan-kapan riding bareng dong. Gue disapa langsung oleh salah satu sosok yang selama ini menjadi idola dalam dunia touring. Bahkan, bisa dibilang dia adalah salah satu kiblat yang menginspirasi gue sampai bisa berada di posisi sekarang. Ya, dia adalah Mario Irot. Seorang penjelajah dunia yang namanya sudah gak asing lagi.
bagi para pecinta perjalanan motor dengan motor andalannya Honda Africa Twin. Jujur, rasanya senang banget bisa bertemu dan disapa langsung oleh orang yang selama ini hanya bisa gue lihat melalui layar. Apalagi ketika beliau sampai mengajak untuk touring bersama. Sebuah kalimat sederhana, tapi buat gue punya arti yang luar biasa. Entah kapan kesempatan itu benar-benar bisa terwujud, tapi gue percaya, gak ada salahnya kita bermimpi setinggi mungkin. Karena setiap perjalanan besar selalu berawal dari sebuah mimpi. Tapi satu hal yang gak boleh dilupakan, mimpi gak akan pernah menjadi kenyataan kalau kita gak pernah berani untuk mewujudkannya. Oke, Abai Road Trip. Terima Jangan kasih lupa Om Mario. subscribe-nya dan di like-nya. Jadi teman-teman, kalau kalian bilang kenapa editing gue mirip sama Om Mario, ya memang dia adalah suhu yang menurut gue harus ikutin perjalanannya dan editingnya benar-benar bagus banget. Padahal video semalam ya di 1 jam sebelum tampil di depan. Iya. Luar biasa. Jam sebelum tampil di panggung. Saya nggak dengarnya kemarin Udah kumpulin materi, tinggal dimasukin, jahit lah maksudnya. Bukan berarti baru syuting di sana. Ada datang dong. ini the best banget. Pokoknya Om Mario, punten euy, istirahat. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Eris, terima kasih Kak, terima kasih. Bapak driver, ampun euy. Setelah selesai berbincang, nggak terasa kapal yang kami tumpangi akhirnya tiba di pelabuhan Merak. Perjalanan laut pun selesai. Kami segera bersiap turun dari kapal. And I loved every minute. Begitu keluar dari kapal, kami langsung tancap gas menuju destinasi berikutnya. Take us back to the sugar stands. This is my final decision. You better believe it. Kami kembali menyusuri jalan nasional dengan satu tujuan, yaitu segera sampai ke destinasi selanjutnya. Know that I loved every minute. Yeah, I hope that you know that I loved every minute. Yeah, I hope. Di tengah perjalanan, kami menemukan satu jalur alternatif yang ternyata bisa memangkas cukup banyak waktu. Setelah mempertimbangkan kondisi jalan dan arah perjalanan, akhirnya kami memutuskan untuk mengambil jalur tersebut. Ternyata jalur alternatif ini membawa kami melewati beberapa kawasan industri. Kalau boleh dibilang, seperti sebuah komplek pabrik yang cukup luas. Tapi yang menarik, kondisi jalannya justru cukup nyaman. Aspalnya halus, lalu di beberapa sisi jalan masih banyak pepohonan yang membuat suasana terasa lebih sejuk dan gak terlalu monoton. Buat seorang peturing, jalur seperti ini justru menjadi bonus tersendiri. Karena terkadang, perjalanan yang menyenangkan bukan selalu tentang jalan yang paling cepat, tapi tentang jalan yang membuat kita menikmati setiap kilometernya. Gak lama setelah itu, kami akhirnya kembali bertemu dengan jalan nasional. Dari sini, perjalanan kembali dilanjutkan dengan mengikuti jalan yang terasa panjang dan lurus. Waktu sudah mulai memasuki sore hari, dan baru sadar, ternyata kami belum makan siang. Perut mulai keroncongan, sementara kepala juga sedikit rasa pusing. Kalau sudah begini, memaksakan perjalanan tentu bukan pilihan yang bijak. Dalam touring, menjaga kondisi tubuh sama pentingnya dengan menjaga kondisi motor. Karena sejauh apapun tujuan yang ingin kita capai, keselamatan dan kondisi fisik tetap harus menjadi prioritas. Akhirnya kami memutuskan untuk melipir sejenak mencari makanan sekaligus beristirahat. Halo Sobat Road Trip, jadi
Tadi kita habis keluar dari kapal. Dan kan tadi kapal sempat delay ya bertandarnya, jadi ngantri panjang banget. Dan pas sudah keluar, memang pusing banget kan, karena terombang-ambing. Habis itu kita putuskan sebelum sampai di Anyer, ini sebenarnya udah masuk kota Anyer ya. Tadi ada gerbang perbatasan, selamat datang di Anyer. Dan gak jauh dari situ banyak banget kayak pusat perbelanjaan, makanan gitu kan. Akhirnya kita mampir di salah satu tempat makan bakso di pinggir jalan. Ya udah kita pesan bakso dulu lah buat biar gak pusing lah. Nanti sampai di tempat penginapannya. Ini bakso biasa. Sama kita beli ini nih, lontong sama tahu Sumedang buat campuran di baksonya. Oke, selamat makan. Habis ini kita lanjut aja perjalanan. Ya. I killed the king to make my name. Puas mengisi perut, akhirnya gue kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat kami beristirahat malam ini. I learned to sing. Sore itu, suasana perjalanan terasa jauh lebih tenang. I learned to. Matahari mulai perlahan turun, angin laut mulai terasa, dan aroma khas pantai seakan menemani perjalanan kami sepanjang jalan. Anywhere you go in this wild eyed blue, every dream I sold, every lie I told, just to be with you. I wore my soul 1,000 miles to see your face, in the flecks of gold in your eyes, a tailwind blows through your turquoise clothes, paper hearts, and neon stars in the dark. Anywhere you go in this wild-eyed blue, every dream I sold, every lie I Setelah melewati beberapa kilometer, akhirnya gue tiba di tempat yang akan menjadi persinggahan kami malam ini. in this wild-eyed anywhere you go in this wild-eyed blue, every dream I sold, every lie I told, just to be with you. Anywhere. Halo, selamat sore. Jadi tadi kita keluar dari Bandar Lampung itu sekitar jam 10 pagi, terus sampai di Bakauheni sekitar jam 12, terus kita langsung naik kapal pakai ekspres. Harusnya sih cuman 1 jam ya, cuman tadi gara-gara mau sandarnya mungkin antri, jadi kita baru sandar di Pelabuhan Merak itu jam setengah 3-an lah. Dari situ kita lanjut lagi tadi kan, sebentar langsung masuk Anyer. Kita cari tempat makan siang dulu karena rada pusing. Setelah makan siang baru kita gas lagi ke tempat penginapan kita nih. Nah, ini udah sampai, ini sekitar jam 4 sore. Tadi macet banget karena mungkin dari teman-teman yang masih pada wisata kan ya. Jadi banyak arah pulangnya, tidak ada bus, mobil-mobil pribadi, dan itu benar-benar bikin macet. Nggak apa-apa sih karena memang mereka juga berhak untuk liburan. Dan akhirnya kita sampai juga. Wah, luar biasa. Oh, the best-nya mungkin ini ya.
Wow. Oh my god. Cek, ini gimana nih? Ini gimana nih? Bukanya. Astaga. Katro banget gua. Sebentar, ini gimana bukanya? Sebentar ya, sobat road trip. Kita cari tahu dulu. Oke, ternyata bukan ini yang kita buka. Nah, ini pasti. Hahaha, tuh. Wow, anginnya. Gila, kenceng banget. Wah. Oh. Selamat datang di Novus Jiwa Anyer. Luar biasa. Taking time but not for granted. Feeling where they're on the way. Sobat road trip, jadi di belakang gue ini tadi di balkon tuh, tadi dari udara ada mendung pas kita baru sampai dan gak lama kan hujan tuh. Ini deras banget, kencang banget anginnya, sampai dengerin dah. Tuh suara anginnya dari luar. Jadi mungkin kalau dari kamera ini nggak terlalu kelihatan, cuman kalau secara langsung itu pohon kelapa, goyang-goyang. Kencang banget anginnya. Would you love me in the morning? Maybe I'm wrong, maybe we could love this time. Would you wake me on the surface? Halo, selamat pagi. Jadi semalam setelah makan malam udah langsung istirahat. Ini sekitar jam 7 pagi, cerah banget. Tadi sempat mendung dan sekarang kita mau sarapan dulu. Habis itu rencananya kita mau ke private beach-nya punya Novus Jiwa. Yuk. Joke of the past was barely present for that. Jadi sobat road trip, di sini tuh menunya benar-benar bervariatif banget. Gue sampai bingung mau ngambil apa aja, kayak bener-bener lapar mata. Jadi sekarang kita ambil yang sekiranya mau dimakan dulu. Nanti kalau ini udah habis, baru kita keliling lagi, kita makan lagi, ya kan? Jangan semuanya kita ambil, itu malah nggak habis. Nah, jadi ini adalah menu-menu yang gue ambil saat ini. Dihabisin dulu, setelah habis baru kita ambil lagi. I'm alright, I'm okay. At least I will be. The sun came down for the blood moon tonight. Oke, sobat road trip, jadi sudah puas sarapan. Aduh, sampai begal nih. Sekarang kita mau coba menuju private beach-nya yang dimiliki oleh Novus Jiwa. Yuk, kita ke resepsionis, minta diantarin. Oke, jadi ini shuttle-nya, ya? Ya. Oke. Mau bongkar lah. Oke.
Oke sobat road trip, jadi kita udah naik shuttle. Ini shuttle-nya. Jadi ini katanya private beach-nya ya. Nah, kayak gimana? Cuman saya aja ini. Cuma udah abai road trip. ini benar-benar weekdays dan pengunjungnya nggak terlalu banyak. Mungkin jadi ya begini seperti private. There's a hole in my heart, don't hurt it only. This fear of wildlife, it resides in this place. I remember when we landed, we were jumping man, barely present for the end. The sun came down to the blood moon tonight. Kita udah sampai di private beach-nya Novus Jiva. Ini private beach-nya Novus Jiva. Kamera balik lepas, oke. Nah, kameranya bisa sendiri lagi nih. Jadi, wow, bisa dilihat. Sunlight gives me a headache. I don't want you to notice. Jadi kita udah tiba di pantainya. Nah, buat sobat road trip yang nggak mau berenang di pantai, di sini ada kolam renangnya juga. Nah, itu dia kolam renangnya. Maybe that somebody better not be you. I found a hole in my head. I'm making plans and I'm dead. I'm drinking blood for blood's sake. Sunlight gives me a headache. I found two holes in your neck. I taste perfume when you're sick. I feel your heart for a fix. When will you start to notice? When will you start to notice? When will you start to notice? Puas menikmati suasana pagi di Novus Jiva, mulai dari private beach hingga kolam renang dengan pemandangan laut lepas, akhirnya kami kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan pulang. Perjalanan kali ini kami memilih jalur melalui Jalan Nasional 3, kemudian berlanjut menuju Jalan Raya Jipu Caringin. Dan ternyata pilihan jalur ini memberikan pengalaman yang berbeda. Kalau biasanya, perjalanan pulang identik dengan jalan yang monoton dan hanya mengejar waktu, jalur yang kami lewati justru menyuguhkan pemandangan alam yang cukup memanjakan mata. Di sepanjang perjalanan, suasana mulai berubah. Perlahan, pemandangan pesisir berganti menjadi hamparan pepohonan. Udara terasa lebih sejuk, jalanan pun terasa lebih tenang. Dan yang menarik perhatian gue adalah ketika Gunung Asepan mulai terlihat dari kejauhan. Siluet pegunungan yang berdiri di balik pepohonan membuat perjalanan terasa seperti sedang melewati sebuah lukisan alam. Sesekali gue sengaja mengurangi kecepatan, bukan karena jalannya sulit, tapi karena ada beberapa momen yang rasanya sayang kalau dilewatkan begitu saja. I found a hole in my head. I'm making plans to do. How long will you be?
Ini salah satu alasan kenapa perjalanan menggunakan motor selalu punya cerita. Kita bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi bisa benar-benar merasakan perubahan suasana di setiap kilometer yang dilewati. Natalie, Dari kawasan pantai, kemudian masuk ke jalur yang lebih hijau, melewati perbukitan, hingga akhirnya kembali bertemu dengan suasana perkotaan. Semakin mendekati Jakarta, suasana jalan pun mulai berubah. Yang sebelumnya terasa tenang dan dipenuhi pemandangan alam, perlahan berganti dengan kendaraan yang semakin ramai dan aktivitas masyarakat yang mulai padat. Natalie, Dan di titik ini, gue kembali sadar. Perjalanan pulang memang selalu terasa berbeda. Kalau saat berangkat kita begitu bersemangat mengejar destinasi, saat pulang justru kita mulai menikmati setiap kilometer terakhir yang tersisa. Karena tanpa terasa, perjalanan yang awalnya hanya ingin melepas rindu pada aspal, ternyata kembali membawa banyak cerita. oh my love, instead. Dan akhirnya Jakarta mulai terlihat di depan mata. Satu perjalanan kembali selesai. Tapi seperti biasa, setiap perjalanan yang selesai selalu meninggalkan alasan untuk kembali berangkat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Abang Bateri. How long will you be? I tend to lose the only things I need.